Indonesia. Sola Scriptura. Yeay, selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Apa kabarnya semua? Kak Kris gimana kabarnya? Kabar baik. Om Monang? Kabar sehat. Luar biasa, pasti adik-adik semua sehat-sehat di rumah. Nah adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Nah minggu ini tertulis di dalam Matius 13 Matius 13 ayat 3 sampai 9. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita ngapain ya? Kita berdoa dulu Kak Kris yang dibawakan oleh Bang Monang. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat dan anugerah-Mu. Engkau melindungi dan memberkati kami. Pada saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau buka hati dan pikiran kami, agar kami dapat mendengarnya dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, buka Alkitabnya dari Injil Matius 13 ayat 3 sampai ayat 9. Bang Dedi akan membacakannya untuk kita. Baik, adik-adik di rumah ikutin Bang Dedi di dalam membacakan Alkitab dari Matius 13 ayat 3 sampai 9. Perumpamaan tentang seorang penabur. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya. Adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, kita kan mau tanya nih sama abang-abang di sini. Kenapa ya Tuhan Yesus itu buat perumpamaan kalau benih itu jatuh di jenis 4 tanah yang berbeda? Pertama kita tanya dulu nih Bang Dedi. Bang Dedi, kenapa Tuhan Yesus itu buat perumpamaan benih jatuh di pinggir jalan? Nah, buat adik-adik yang di rumah, ketika benih yang jatuh di pinggir jalan itu adalah gambaran ketika firman Tuhan diberitakan, kita belum sempat menerima firman Tuhan itu, tetapi firman Tuhan itu telah diambil oleh si jahat. Oleh karena itu kita belum sempat mengerti firman Tuhan. Itulah gambaran dari benih yang jatuh ataupun yang ditaburkan di pinggir jalan. Oh gitu. Nah yang kedua, jenis tanahnya. Benih itu jatuh di tanah yang berbatu-batu nih Bang. Apa artinya Bang? Nah, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu adalah gambaran orang yang mendengarkan firman Tuhan, menerimanya dengan gembira, tapi sayangnya hanya bertahan sebentar saja dan tidak berakar. Nah, yang ketiga, jenis tanah di mana benih itu jatuh di tanah yang semak duri. Apa nih artinya, Bang Dedi? Nah, artinya firman Tuhan itu ketika diberitakan, maka ketika ada kekhawatiran di tengah-tengah dunia, ketika ada tipu daya dan kekayaan yang menghimpit firman itu, sehingga
firman itu tidak mampu untuk berbuah. Artinya mati ya, Iya, Bang. mati. Nah, yang keempat nih, kabar baik. Ketika benih itu jatuh di tanah yang baik, apa artinya? Nah, benih yang ditaburkan kepada tanah yang baik adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menyimpannya di dalam hati sehingga dia mengeluarkan buah yang baik 30 kali lipat, 100 kali lipat, dan hingga jumlahnya tidak terhingga. Wah, luar biasa, Luar ya Kak biasa Kris ya. Artinya firman Tuhan itu berakar, bertumbuh, dan berbuah. berbuah. Seperti lagu. Ada lagunya ya. ada lagunya Kak Kris. Jadi buat adik-adik di rumah, untuk lebih mudah mengingat tentang cerita Alkitab ini, ada sebuah lagu tentang Kisah seorang penabur. Ini cerita tentang perumpamaan Iya. ini ya. Yuk kita panggil kakak yang jadi penaburnya. Iya. Yuk, Mari Kakak. Kisah seorang penabur diiringi isak tangis yang tiada pernah lelah putus asa. Dia berjalan menyusuri tanah gersang. Ada yang jatuh di tanah, ada juga yang jatuh di tanah yang gersang dan di semak belukar. Tiada yang tahu di mana akan bertumbuh. Saat menuai tiba, derai tawa riuhlah terdengar bersama-sama. Kita nikmati upah yang besar di surga. Saat menuai tiba, derai tawa riuhlah terdengar bersama-sama. Kita nikmati upah yang besar di surga. Nah, adik-adik, demikian cerita Alkitab kita minggu ini. Jadi kita diingatkan seperti adik-adik mendengar firman Tuhan, harusnya seperti benih yang jatuh di tanah yang baik, dia harus berakar, bertumbuh, dan berbuah. Begitu juga dengan firman Tuhan, harus berakar, bertumbuh, dan berbuah. Untuk mengakhiri video kita akan meminta Bang Dedi untuk memimpin kita dalam doa. Baik, kita bersatu di dalam doa. Allah, kami yang mengasihi kami bersyukur buat firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Biarlah Tuhan yang memberkati firman-Mu dapat kami imani dan dapat bertumbuh dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Soli Deo Gloria. Halo semuanya. Selamat Paskah. Ya. Jadi adik-adik masih ingat kuis kita yang kasih kemarin? Ingat Ada dong. dua nggak sih? Ya, ada dua ya Kak ya? Ada dua. Ada dua. Ada dua, ada kuis untuk hadiah pertama yang pertanyaan dan juga
video. Ya, Nah, siapa nih yang menang ya? pasti semua menang ini. Semuanya menang kak? Gak tahu gue. Oh, nggak tahu ya. Kan sesuai jawaban Sesuai ya. dengan jawaban. Kalau jawabannya benar, Dia berarti bisa dia bisa menang. menang. Nah, buat yang penasaran siapa-siapa aja pemenangnya ada di sini. Berikan persembahanku. Happy, happy, happy Sunday School. Terimalah sembah sujudku. Happy, happy, happy Sunday School. Nah, langsung aja buat adik-adik pemenang. Kamu bisa kirimkan alamat lengkap kamu ke nomor 081363922441. Ulangi lagi ya, 081363922441. Nanti hadiah